Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, kembali berjumpa di majelis ilmu yang mulia ini dalam kajian tafsir As-Sa'di, ya, kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat kedua, ya. Alhamdulillah. Oh, belum. Kemarin kita bahas Ar-Rahmanir Rahim ayat pertama, terus Alhamdulillah. Coba lihat catatan kitabnya juga, yang sudah download PDF-nya silakan dibuka, disimak. Sekarang kita masuk ke Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Sebelumnya saya tidak henti-hentinya menghimbau kepada kita semua untuk selalu bersemangat, terutama mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Ada kelemahan dan keteledoran kita selama ini, khususnya masyarakat Indonesia yang kita cintai ini, bahwa umat Islam Indonesia menganggap kitab suci yang kita punya ini, Al-Quran, mayoritas kita hanya terputus batas kepada tahap pembelajaran membaca dan menghafal. Terbukti di banyak-banyak tempat didirikannya lembaga-lembaga tahfiz. Dan ini tidak salah, dan ini sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita. Hanya saja akan terjadi kekeliruan yang besar kalau image masyarakat kita bahwa Al-Quran itu hanya sebatas membaca dan menghafal. Padahal itu baru level 1 itu, nak. Kalau dalam game itu level berapa itu? Baru level 1. Masih ada level-level berikutnya. Pada kesempatan ini saya akan beritahukan ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui oleh seorang Islam, terutama terhadap kitab sucinya sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Pertama, dia wajib mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Artinya belajar membaca Al-Quran, mulai dari Iqra, dia ketahui huruf-huruf Al-Quran, dia rangkai menjadi kalimat dan dia tahu membaca. Ini level pertama, harus dilalui. Naik level berikutnya, dia sudah bisa mengetahui kata demi kata dari Al-Quran. Dia belajar membaca dengan sempurna, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid,
tahsin. Dia ketahui hukum-hukum bacaannya. Dia tahu mana yang idgham, mana yang izhar, mana yang idgham bi gunnah, bila gunnah, ikhfa dan seterusnya. Naik lagi level 2. Selanjutnya level berikutnya, dia baca Al-Quran itu dengan sempurna dan dia mengerti tentang bahasa dan maknanya. Paham? Mulutnya membaca, pikiran dan hatinya memahami. Mulutnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akal, pikiran dan hatinya memaknai. Apa maknanya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini level. Naik level berikutnya, dia membaca Al-Quran dengan sempurna, mengetahui hukum-hukum bacaannya, seterusnya dia tahu maknanya dan dia tahu tafsirnya. Nah, ini yang level yang kita lalui sekarang ini. Paham? Karena tidak semua ayat Al-Quran itu bisa difahami dengan arti dan makna yang kita baca. Karena ada ayat-ayat yang butuh dengan tafsir, butuh dengan pemahaman secara takwil dan tafsir. Karena dalam Al-Quran itu ada muhkamat, ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Itu butuh tafsir. Dan sekarang ini yang kita lakukan. Naik lagi tingkatan berikutnya, mengetahui muqaranah, perbandingan antara tafsir A dengan tafsir B dan tafsir C dan sebagainya. Menurut tafsir Al-Maraghi misalnya begini, menurut tafsir Ibnu Katsir begini, menurut tafsir Al-Qurtubi begini, menurut tafsir Jalalain begini. Ya, paham? Ini level tingkatan dari pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu Al-Quran, kitab suci kita. Dan level yang paling atas, level yang paling tinggi dan paling mulia adalah mengamalkan dari seluruh ilmu yang sudah dipelajari tadi. Ini tingkatan paling tinggi. Pertanyaan besar bagi kita sekarang, khususnya kita yang hadir di majelis ini, berada di level manakah kita sekarang? Paham? Berada di level manakah kita sekarang? Wajarkah, pantaskah seseorang yang mengaku muslim sejati kalau dia tidak mengetahui kitab sucinya sendiri? Jangankan mengetahui makna, jangankan mengetahui tafsir, membacanya saja masih terbata-bata. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sangat menghimbau kepada kita yang hadir, mari kita pasang semangat dan niat yang ikhlas karena Allah untuk selalu gigih mempelajari kitab suci kita. Jangan mentok sebatas belajar membaca. Kita ini mayoritas masyarakat kita mentok cuma batas tahu Al-Quran, sudah dianggap selesai urusan dengan agama ini. Iya nak? Umur berapa kita belajar ngaji nak? Dengan guru-guru, bapak ibu guru ngaji kita sudah maghrib. Mulai SD kan? Mulai 1 SD, 2 SD, 3 SD itu masih aktif itu. Mulai dari Iqra terus ngaji. Pada intinya bagi kita semua mempelajari dan memahami Al-Quran itu tidak terhenti hanya batas bisa membaca. Kita wajib mengetahui makna, kita wajib mengetahui tafsirnya, dan lebih wajib lagi setelah kita tahu wajib mengamalkan isi dan kandungannya. Kita langsung masuk ke pembahasan pada ayat Rabbil Alamin. Perhatikan nak,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin bismillahirrahmanirrahim sudah. Ar-Rahmanir-Rahim ya bahasan kita. Sekarang kita masuk ke Rabbil Alamin. Kata dari ayat Rabbil Alamin. Apa kata Syekh? Ar-Rabbu. Ar-Rabbu. Kata Ar-Rabbu huwa al-Murabbi Jami'al Alamin, yaitu Tuhan yang mengatur dan membimbing seluruh alam. Wahum man siwallah. Apa ini maksud dengan alamin itu? Al-alamin itu selain segala sesuatu selain Allah. Halo, dengarkan. Tuh, segala sesuatu selain Allah itu alamin namanya. Bi khalqihi lahum, dengan Allah menciptakan untuk mereka, wa i'dadi lahumul alat, dan Allah menyiapkan bagi mereka al-alat. Apa al-alat? Ma makna al-alat? Kak Rizky, ma makna al-alat? Alat, sudah jadi bahasa Indonesia itu, alat-alat, fasilitas-fasilitas. Jadi Allah itu bukan hanya pencipta. Rabbun di sini pemelihara, pembimbing, penjaga. Di samping setelah Allah ciptakan, Allah jaga dan Allah pelihara semua apa yang Ia ciptakan. Di samping Dia menciptakan makhluknya, Dia berikan fasilitas, sarana dan prasarana. Untuk apa? Kita lanjutkan di sini. Wa in'amihi alaihim bin'amil azimah, dan nikmat-nikmatnya diberikan kepada makhluknya tadi ya, dengan nikmat yang besar, yang agung. Allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa. Kalau nikmat itu hilang dari makhluknya, dari kita semua ini, maka tidak mungkin kita bisa bertahan hidup, bisa eksis di dunia ini. Kalau alat-alat, sarana prasarana nikmat Allah itu tidak ada. Mana tadi kok? Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala, dan tidaklah di diri mereka itu suatu bentuk nikmat kecuali semuanya itu berasal dari Allah Ta'ala. Jadi kata Rabb ini artinya Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Allah di samping menciptakan makhluknya, Dia juga menciptakan alat. Allah ciptakan singa. Makan singa apa? Bubur ayam. Apa makan singa? Daging. Keren enggak makanannya? Keren. Yang ditangkap singa apa? Rusa, kerbau. Kamu lihat di YouTube tuh. Sapi, jawi. Sama ya? Jerapah, bahkan jerapah tinggi itu. Jauh lebih besar dari dia. Ada singo makan semut. Ya, sedih. Ya. Singo sangar, sangar pokoknya. Makannya bakwan. Ada keren. Tidak keren. Nah, apa senjata alat yang diberikan Allah kepada singa? Karena makanannya besar, makanannya daging. Allah ciptakan untuknya senjata ya yang bernama taring. Paham? Allah beri dia alat cakar yang kokoh. Allah beri dia tenaga yang kuat. Singo tuh kalau ngejar kerbau, ngejar uso itu kencang larinya. Ya, kokoh. Kekuatan cengkeraman taringnya itu wah, jauh dari kekuatan panco Kak Rizky ini ya. Jauh nih ya. Kalau kita ini bukan sekali krek sudah plek. Kerbau yang sebesar itu saja
Jadi Allah ciptakan alat. Alat untuk makhluknya sudah diciptakan, sarana prasarana itu ada dua jenis. Ada yang internal yang terdapat pada diri makhluk itu sendiri, ada yang dari luar faktornya. Ya, ada yang eksternal. Apa itu yang eksternal? Ya, salah satunya diberikan keterampilan-keterampilan. Kapan dia harus menerkam mangsa yang tepat. Nggak do asal kejar be singo tuh. Kalau dia nak nangkap kerbau dari jauh tuh lah mulai do lari. Enggak. Ngendap-ngendap dulu. Diam-diam. Dari arah depan atau belakang? Dari belakang. Siapa yang ngajar itu? Pernah dia sekolah tentang tata cara nangkap kerbau? Pernah dia belajar? Tidak. Itulah tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukti ayat ini Rabb tadi. Tahu nyamuk? Nyamuk ini lebih keren dari singa. Kenapa saya katakan lebih keren? Awak kecil, makanan darah. Keren lagi. Ya? Darah. Darah ini makan itu tidak ada sembarangan juga. Kadang darah profesor. Darah buya, darah ustad. Iya kan? Lebih keren lagi. Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan alat untuk dia. Sampai Allah singgung dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 26? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasik. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan. Seperti apa? Seekornya nyamuk, dan lebih kecil dari itu Allah bisa buat perumpamaan. Apa yang lebih kecil itu? Bakteri, tungau. Ada pernah kalau bahasa kami tungau, tahu tungau? Coba kamu bayangkan tungau sekecil itu bisa hidup. Nempel di anggota badan kamu bisa bengkak, gatal-gatal buatnya. Di mana jantungnya? Di mana paru-parunya? Secara logika sesuatu yang tidak ada jantung tidak bisa hidup. Aku tungai pula. Tungau bisa hidup. Nah, kembali kita ke nyamuk. Allah singgung dalam surah Al-Baqarah ayat 26 tentang nyamuk, perumpamaan nyamuk. Ternyata nyamuk itu nak diteliti orang luar biasa. Allah ciptakan keahlian nyamuk dan Allah berikan keahlian alat untuk dia. Pertama, dia punya alat apa? Dia punya alat penghisap 2. Ya. Di apa namanya ini? Di moncongnya itu ya, kayak pipet lah ya. Kalau dalam bahasa biologi itu kayak proboscis apa namanya alat itu. 2 jenis, ada satu untuk mengeluarkan liurnya. Ya, gunanya apa? Supaya darah yang dihisap itu tidak beku, tetap cair. Yang satu itu untuk nyedot darah gitu. Nampak tak? Tak nampak. Ini pakai mikroskop. Kehebatan nyamuk apalagi dia punya mata, jumlah matanya 100. Jangan kaget, 100. Bagaimana ahli peneliti mengetahui ini, ahli ilmu, ahli biologi mengetahui ini lewat mikroskop dan pembesarnya yang pembesarannya khusus kualitasnya. Bisa nampak. Makanya nyamuk dalam gelap masih bisa ngigit gitu. Kamu matiin lampu senangnya nyamuk tuh. Ya, kalau dihidupkan dia terancam kehidupannya, kena tepuk kan. Tek mati lampu, alhamdulillah katanya. Langsung apa pertama yang diincarnya? Kuping. Paling jengkel lah kalau nyamuk keliling di kuping. Ngapa dia ngincar kuping? Kalau saya bilang kalau dia ngincar kuping itu lagi nak ngetes masih jago apa enggak orang. Kalau lah tidur baru action kan. Dia bisa mendeteksi manusia yang nak dihisap orang itu biasanya lewat apa ya, karbon dioksida yang kita keluarkan melalui napas itu. Dia bisa tahu itu nak. Jarak berapa? Tak tanggung-tanggung 20 meter dia tahu. Kak Iman tidur di sudut itu misalnya.
Si nyamuk itu di sini, tahu dia. Walaupun gelap, dia deteksi dengan karbon dioksida pernapasan yang keluar itu dari keiman, tahu ada rizki di situ, ada keiman di situ, langsung menuju situ. Itu hebatnya. Ini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ternyata benar. Ya, Allah berikan alat dan keahlian untuk bertahan hidup. Rabbil alamin, Rabb tadi. Ya, Allah bimbing, Allah beri, dia fasilitas. Makanya nyamuk itu gampang gigit kita. Ya, kita belum tentu bisa kayak nyamuk. Bisa tidak kamu ngisap darah? Tidak bisa kalau masih dalam ini. Coba kamu hisap, sejam belum tentu bisa keluar, kecuali digigit. Lalu kau baru bisa ngisap. Iya tak? Nyamuk dah. Dia hisap tanpa kita sadar, hanya gatal saja yang kita tahu. Tidak ada sakit. Ada orang melulung digigit nyamuk? Tidak. Sebenarnya bukan gigit, nak. Kita ini keliru. Bukan gigit, ngisap. Cuma bahasa kita ini terlanjur salah kan? Digigit nyamuk. Karena secara bahasa kalau setiap yang digigit itu ada gigi, ada nyamuk giginya. Tidak ada. Dalam biologi yang ada gergaji di ujung apanya itu untuk sekedar merangsang supaya darah kita keluar, baru dia hisap. Maka mulai dari sekarang sudah kita majelis ini ubah bahasa itu ya. Ya, jangan lagi digigit nyamuk. Kalau balik ke rumah mak minta obat nyamuk, ngapo? Takut dihisap nyamuk. Itu yang benar. Oke. Ini baru perumpamaan seekornya nyamuk. Banyak lagi lain, nak. Bagaimana saya dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka itu pernah menjelaskan di situ bagaimana seekor induk ayam di saat suasana dingin dia kembangkan sayapnya, lantas dia panggil anaknya berduyun-duyun masuk ke mana? Masuk dalam sayap supaya hangat. Macam mana seekor induk ayam ketemu kotoran sapi atau di tong-tong sampah, dia cakar, dia cari makanan, dapat sebutir makanan anak yang sedang bertebaran, dia panggil, ya nak? Dia panggil anak-anaknya itu, datang anaknya dia kasih, nih, dah ada dia makan dewek, sebutir kecil. Siapa yang ngajari itu? Siapa yang ngajari? Inilah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Jadi kalau kita bahas ini panjang sekali, ya. Ini salah satu contoh saja. Silahkan kiaskan kepada yang lain. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi nau'ani. Bentuk tarbiyah Allah Ta'ala kepada untuk makhluknya itu ada macam, dua jenis ya. Ammatun wa khassatun. Yang pertama tarbiyah secara umum, yang kedua tarbiyah secara khusus. Apa itu yang umum? Fal ammatu hiya khalquhu lil makhluqin, yaitu penciptaannya terhadap seluruh makhluk, wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum, dan termasuk Allah memberikan rizki kepada mereka, petunjuk kepada mereka ya terhadap apa-apa yang menjadi maslahat kebaikan terhadap para makhluk tadi. Allati fiha baqauhum fid dunya, yang mana dengan tarbiyah ini tadi, dengan petunjuk, dengan rizki yang Allah berikan, bisa membuat para makhluknya itu bisa hidup ya, bisa bertahan hidup di dunia. Kita kalau tidak ada petunjuk Allah, tidak ada rizki dari Allah, kita tidak bisa bertahan hidup ya. Dikemaraukan Allah selama 5 tahun, selesailah kita. Semua air kering, buah-buahan tidak ada, padi tidak tumbuh. Bisa ngunyah semen nih. Mau sekarung kamu punya duit, oh tenang, saya orang kaya, punya duit 5 karung misalnya, bisa tak? Tak bisa nak. Tak ada hidup, tak ada kenyang gitu ngunyah duit tuh. Di blender duit itu tak bisa tak? Tetap duit itu untuk beli beras. Nah beras itu tak ada. Nah ini ya, kalau Allah tidak berikan rizki kepada kita. Wal khassatu, dan adapun tarbiyah yang khusus, dikit lagi ya. Perhatikan, tarbiyatu li auliyaihi ya, saya ulangi, tarbiyatuhu li auliyaihi,
yaitu tarbiyahnya, penjagaan, pemeliharaan Allah terhadap siapa? Terhadap para kekasih-kekasihnya. Fayurbihim bil iman. Bentuknya seperti apa? Allah jaga dengan keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu wa yukammilu lahum. Ya, dan Allah beri taufik ya kepada para kekasihnya tadi. Wa yukammilu lahum, dan Allah sempurnakan bagi mereka keimanan. Ini termasuk tarbiyah khusus ya dari Allah. Wa yadfa'u anhumus sawarifa, dan Allah jaga para kekasihnya itu dari hal-hal yang bisa memalingkannya dari kebenaran, dari agama ini. Wal awaiqal hailata bainahum wa bainahu, dan penghalang-penghalang yang dapat menghalangi kekasih Allah itu antara kekasih Allah dengan Allah. Ya, ini bentuk tarbiyah khassah. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufik likulli khairin. Dan pada hakikatnya tarbiyah taufik itu adalah tarbiyah yang penjagaan Allah ya terhadap para kekasihnya untuk bisa menjalankan setiap kebaikan. Wal ismatu, ya Allah jaga ya supaya bisa menjalankan kebaikan atau diberi semua kebaikan. Wal ismatu an kulli syarrin, dan Allah jaga dia daripada keburukan. Wala'alla hadzal makna, kata Syekh, dan semoga makna ini huwa sirru fi kauni aksari adiatil anbiya'i bilafzir rabbi. Ya, makna ini adalah Rob tadi, maksudnya ini adalah rahasia ya, yang mayoritas para anbiya apabila meminta atau berdoa dia memakai kata ar-rabb dalam Al-Quran. Banyak kan? Apa itu contohnya? Rabbi syrahli sadri pakai Rabb, Rabbi zidni ilman pakai Rabb, Rabbana atina pakai Rabb, Rabbi habli pakai Rabb, pakai kata-kata Rabb. Para anbiya dulu berdoa banyak pakai kata-kata Rabb katanya. Apa rahasianya? Ya, fa inna matalibahum kulluha dakhilatan, ya, atau dakhilatun tahta rububiyatil khassati, yaitu ya apa-apa yang mereka pinta itu semuanya meliputi daripada ya pengaturan dan perlindungan Allah secara khusus, bukan yang secara umum. Kalau yang secara umum dia apa nak? Semuanya, mau orang beriman atau tidak, semuanya dapat tarbiyah, bimbingan dari Allah. Sampai ayam pun Allah kasih tarbiyah dengan menjaga anaknya, dengan menjaga keberlangsungan hidupnya, memelihara. Berapa anak ayam kira-kira? Maksimal berapa? Ada yang 12 anak ayam itu ya. Bisa dia kasih makan 12 itu dengan modal 10 cakar dengan 1 patok. Burung juga begitu, 2 anaknya bisa hidup sampai selesai, cuma modal ya. Ini tadi karena rizki dan keahlian yang Allah berikan kepada mereka. Saudaraku, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan di sini kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi, meskipun ini adalah pertemuan kita terakhir di sini ya, karena insya Allah sudah ini saya per Januari sudah berada di UIN STS Jambi. Ya, ini terakhir. Tapi saya selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita yang hadir, bersemangatlah dalam belajar, mempelajari, memperdalam ilmu agama dimanapun kita berada. Bertanya, belajar dengan ustadz-ustadz yang mumpuni, yang kita anggap paham terhadap ilmu agama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, pelajarlah ahla zikri, ahlinya Al-Quran, orang yang paham agama ya, in kuntum la ta'lamun. Ini ayat ini nah. Kalau kamu tidak berilmu atau tidak mengetahui, karena inilah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Sekali lagi saya mohon maaf apabila selama kita bersama ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Semua termasuk kegiatan qiraatul kutub kita ini, saya mohon dimaafkan dunia dan
akhirat ya. Kalaupun ada saya salah kata, salah tindak, itu sebenarnya demi Allah bukan merupakan unsur kesengajaan dari saya sendiri. Itulah kelemahan saya sebagai orang awam yang banyak mempunyai kekurangan. Adapun kesalahan ikhwan dan akhwati yang dirahmati Allah sudah terlebih dahulu saya maafkan ya, dengan hati yang ikhlas insyaallah. Saya sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.